Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh tidur dengan tenang sepanjang malam hari ini, bangun dengan selamat, dengan napas kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa. Sebelum memulai aktivitas kami memang bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Menjadi saksi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang menjadi saksi, maka seorang saksi adalah mereka yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang dapat mengungkapkan apa yang telah dilihat, dirasakan dalam kejadian. Kalau itu berkaitan dengan yang namanya menjadi saksi ketika di pengadilan, maka orang yang menjadi saksi tersebut adalah orang yang melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di tempat kejadian perkara pada saat itu. Berbicara tentang kesaksian iman kekristenan, bagaimana kita perlu bersaksi setiap hari, di mana kita bersaksi menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita bersaksi untuk merasakan apa yang sebenarnya kita alami di dalam hidup kita ketika Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita, ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Gereja-gereja dari aliran karismatik Pentakosta yang memberi ruang pada liturgi mereka, ada yang namanya ruang kesaksian, di mana para jemaat, di mana setiap orang percaya yang merasakan kasih Tuhan menyaksikan di depan jemaat, agar dari apa yang disaksikan tersebut boleh membangun iman jemaat yang lain, sehingga mereka juga boleh bertumbuh dan merasakan pertolongan Tuhan dan merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib juga dalam hidup mereka. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Rasul Yohanes yang menulis suratnya ini, surat yang pertama yang dituliskan bagaimana berkata, hidup itu telah dinyatakan. Hidup yang bagaimana? Hidup yaitu di dalam firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah yang sekarang yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa hidup itu telah dinyatakan dan mereka telah melihatnya dan mereka adalah saksinya, dan mereka kemudian menyaksikan, memberitakan dan menyampaikan kepada orang lain, agar setiap orang yang mau mendengar, agar setiap orang yang mau menerima kesaksian yang disampaikan oleh para rasul, kesaksian yang disampaikan oleh orang percaya, mereka juga kelak boleh bersama-sama dengan Bapa, di mana hidup itu telah dinyatakan kepada mereka. Ibu bapak saudara terkasih, kita pun telah merasakan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita menerima firman Tuhan setiap hari, dan itu kita beritakan juga kepada orang lain. Secara pribadi, saya bersaksi juga bagaimana Tuhan yang menolong, memampukan, menguatkan, bahkan tetap memberikan semangat dalam diri saya, supaya setiap hari bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang saya sampaikan dalam khotbah 5 menit ini aja. Memang kadang-kadang ada rasa jenuh, ada rasa lelah, tapi saya merasakan bagaimana perbuatan Tuhan yang menolong saya setiap hari mempersiapkan firman Tuhan dengan waktu yang singkat. Kadang-kadang memang ada kalanya tidak tahu apa yang mau disampaikan dalam khotbah, tetapi Roh Kudus menerangi hati dan pikiran saya sampai di khotbah yang sudah sampai 521, saya bisa tetap survive dan eksis untuk berbagi kesaksian firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua, termasuk juga rekan-rekan yang dari agama lain berkenan mendengarkan secara universal. Ada yang bisa dipelajari, ada yang bisa ditangkap dari renungan harian di Kolima ini, sehingga boleh sama-sama membangun iman kepercayaan
Anda sebagai agama yang Anda pegang, kami juga sebagai iman kepercayaan kami kepada Tuhan yang kami sembah. Karena itu, Ibu Bapak Saudara terkasih, sebagaimana yang dikatakan dalam artikel Gading Serpong, kesaksian mendatangkan manfaat bagi banyak pihak. Dengan bersaksi, orang-orang percaya dapat saling menguatkan dan saling membangun. Lalu, Detot Christopherson, seorang penetua dari Amerika Serikat, berkata, mari kita menyaksikan firman yang hidup. Berkata, kita adalah para saksi akan Kristus ketika kita menerima sebuah kesaksian yang pasti dan pribadi, Dia hidup. Dan mari kita menjadi saksi firman yang hidup, firman yang menguatkan hidup kita, serta yang telah membuka jalan keselamatan, pengenalan jalan keselamatan di dalam Kristus yang telah kita peroleh dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk kesaksian yang kami terima, dan kesaksian itu pula yang kami bagi saat ini. Jadikan kami menjadi alat-alat Tuhan untuk memberitakan kasih-Mu Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Kemanapun Tuhan tempatkan kami, pakai kami menjadi alatnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.